Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua untuk matematika kelas 7 di bab 1 tentang bilangan. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu bilangan bulat dan salah satu operasinya adalah penjumlahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk mengingat kembali apa sih itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu sudah saya jelaskan kemarin di minggu lalu adalah bilangan yang meliputi bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Nah, untuk pertemuan sekarang, untuk yang pertemuan kedua, kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, untuk mempersingkat waktu akan saya mulai. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dua buah bilangan bulat. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, seperti pada penjumlahan dua bilangan bulat, untuk menghitung hasil pengurangan dua bilangan bulat, kita dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Nah, kemudian, namun perlu diingat kembali pada materi tingkat sekolah dasar bahwa operasi pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Nah, apa sih maksudnya penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan? Maksudnya apa? Nah, kemudian untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan ilustrasi berikut ini di mana pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan lawan bilangan pengurangan. Nah, di sini saya punya dua ilustrasi, yang A itu adalah 4 dikurang 3, kemudian yang B ada 4 ditambah negatif 3. Nah, untuk ilustrasi yang pertama akan saya contohkan yang bagian A terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yaitu kita buat terlebih dahulu garis bilangan beserta bilangan bulat yang mewakili bilangan-bilangan yang akan kita operasikan atau kita jumlahkan. Nah, seperti itu saya contohkan. Di situ ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, sampai 7. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita buat anak panah dimulai dari angka 0. Kemudian maju 4 satuan ke kanan, seperti ini. Jadi saya buat garis putus-putus, kemudian saya buat anak panah ke arah kanan sampai angka 4. Karena bilangan pertamanya adalah 4. Kemudian selanjutnya kita buat anak panah dari angka 4. Nah, perhatikan di sini, karena operasi yang kita lakukan adalah pengurangan, maka kita buat anak panah dari titik panah terakhir, yaitu di angka 4, sejauh 3 satuan ke arah kiri. Seperti ini contohnya, ilustrasinya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua anak panah yang pertama yang di bawah, yang ini. Kemudian anak panah yang kedua yang di atasnya, yang dimulai dari angka 4. Nah, maka kita akan peroleh hasil dari 4 dikurang 3 sama dengan 1, seperti itu. Nah, itu untuk 4 dikurang 3. Nah, sekarang bagaimana dengan 4 ditambah negatif 3? Langkah-langkahnya sama seperti pengurangan yang di bagian A tadi. Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kita buat bilangan-bilangan yang mewakili bilangan bulat yang akan kita operasikan. Selanjutnya kita buat anak panah juga dimulai dari angka 0 yang pertama. Dimulai dari angka 0, kemudian maju 4 satuan ke arah kanan, karena 4 merupakan bilangan positif. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat anak panah dari angka 4. Nah, berbeda dengan yang di bagian A tadi, karena bilangan penjumlahannya adalah negatif 3. Ingat, kalau bilangannya negatif, maka anak panah yang akan kita buat ke arah kiri. Kalau bilangannya positif, maka kita buat anak panah ke arah kanan. Nah, di sini karena bilangannya negatif, yaitu negatif 3, maka anak panah yang kita buat ke arah kiri sejauh 3 satuan. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita akan peroleh hasil dari 4 di... Nah, ini sedikit keliru saya menulis. Harusnya 4 ditambah negatif 3. Itu hasilnya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Nah, hasilnya sama ya.
Nah, dari contoh pada slide sebelumnya, kita peroleh sebuah hubungan di mana 4 dikurang 3 hasilnya sama dengan 1, dan 4 ditambah negatif 3 hasilnya juga 1. Nah, pada pengurangan dua bilangan bulat sama artinya dengan menambah dengan lawannya pengurangan. Nah, maksudnya lawannya apa? Lihat yang di sini, yang di pertama adalah 4 dikurang 3. Nah, operasinya kita ubah menjadi penjumlahan. Nah, kemudian di sini 3 itu adalah bilangan positif. Nah, kalau kita balik dengan lawannya, kita ubah dengan lawannya, maka berubah menjadi menjadi negatif 3. Makanya lawannya dari 4 dikurang 3 itu sama dengan 4 ditambah negatif 3, seperti itu. Nah, secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jadi A dan B itu adalah permisalan sebuah bilangan bulat, maka berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B, seperti itu. Jadi secara definisi bisa kita tulis A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. A dan B ini adalah sembarang bilangan, jadi bebas mau bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini saya punya contoh. Hitunglah hasil pengurangan dari negatif 3 dikurang negatif 5. Nah, langkah pertama seperti biasa, kita buat terlebih dahulu garis bilangan. Kemudian berilah bilangan bulat yang mewakili bilangan-bilangan yang akan dioperasikan. Ini, seperti ilustrasi sebelumnya tadi ya, kita buat garis bilangan. Kemudian berikutnya buatlah anak panah dari angka 0 terlebih dahulu. Nah, kita lihat bilangan pertamanya adalah negatif 3. Yang ini yang saya kotakin warna merah nih. Nah, itu bilangannya adalah negatif 3. Ingat, kalau bilangannya negatif, maka anak panah yang kita buat adalah ke arah kiri sejauh 3 satuan, seperti ini. Nah, seperti itu ya animasi yang saya tampilkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat anak panah dari angka negatif 3 atau dari bilangan negatif 3. Ingat, pada pembahasan sebelumnya bahwa pengurangan adalah penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangnya. Karena bilangan pengurangnya bilangan negatif, maka lawannya adalah bilangan positif. Lihat, bilangan pengurangnya adalah negatif 5. Yang di dalam kurung itu ya, negatif 5. Nah, maka kalau kita ubah menjadi lawannya, maka operasinya berubah menjadi penjumlahan, seperti ini. Menjadi penjumlahan, lihat yang di bagian maka negatif 3 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 3, negatif 3-nya itu tetap, yang berubah adalah bagian operasi serta tanda pada bilangannya. Nah, operasinya berubah menjadi penjumlahan. Nah, bilangan negatif 5-nya berubah menjadi bilangan positif. Sehingga kita buat anak panah dari bilangan negatif 3, dari titik terakhirnya, yang ini. Dari negatif 3 kita buat anak panah ke arah kanan sejauh 5 satuan. Maka kita peroleh hasil dari negatif 3 dikurang negatif 5 sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Nah, seperti itu ya, jadi konsep pengurangan. Jadi jangan bingung ketika ada bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif lagi, seperti itu. Jadi salah satu contoh ilustrasinya seperti yang saya tampilkan di layar sekarang. Nah, kemudian kita masuk di perkalian bilangan bulat. Yang tadi pengurangan sudah, sekarang kita masuk ke bagian perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan yang sama ya. Kalau bilangannya berbeda, belum tentu kita bisa katakan itu adalah sebuah perkalian. Nah, di sini ada sebuah definisi, jika n adalah sebarang bilangan bulat positif, jadi bilangan bebas ya, n itu bilangan bermacam-macam, misalnya 2 atau 3 dan lain sebagainya, maka berlaku n dikali a sama dengan a ditambah a ditambah a ditambah sampai a yang terakhir, tergantung banyaknya n. N ini tadi adalah sebarang bilangan bulat positif. Jadi misalnya n-nya itu ada 5, misalnya 5 dikali a, maka a ini akan berulang penjumlahannya sampai 5 kali. Jadi A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah A sampai 5 kali.
seperti itu, sebanyak n suku. Jadi tidak terbatas, tergantung dari n-nya ada berapa. Nah, contoh, sini ada 4 dikali 5, 4 dikali 5, artinya adalah 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, jadi 5-nya ada 4 kali, dan hasilnya adalah 20. Kemudian kalau kita tukar 5-nya yang di depan, 5 dikali 4, 5-nya menjadi n, berarti 4-nya kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Berarti 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Sebanyak 5 kali dan hasilnya sama, yaitu 20. Walaupun hasilnya sama, tetapi makna dari 4 dikali 5 dan 5 dikali 4 maknanya berbeda, seperti itu. Nah, kemudian jika P dan Q merupakan bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Nah, jadi saya punya 4 sifat. Nah, yang pertama, yang bagian A, bagaimana jika dua bilangan itu adalah bilangan positif? Maka hasilnya adalah bilangan positif, yang bagian A ini ya, yang bagian A. Nah, kemudian di bagian B, bagaimana jika yang bilangan di depannya yang negatif? Nah, kalau bilangan depannya yang negatif, maka kita lihat ilustrasi di sebelahnya, negatif dalam kurung P dikali Q. P dikali Q. Jadi kita kalikan dulu bilangan bulatnya, maka hasilnya menjadi bilangan negatif, seperti itu. Jadi, nah, bagaimana kalau sebaliknya yang bilangan di belakangnya yang negatif? Nah, kalau bilangan di belakangnya yang negatif, maka hasilnya juga sama, hasilnya merupakan bilangan negatif juga, seperti itu. Nah, tetapi bagaimana jika dua bilangan ini negatif? Nah, seperti yang bagian D, negatif P dikali negatif Q sama dengan P dikali Q. Nah, hasilnya adalah bilangan bulat, seperti itu. Jadi kalau salah satu bilangannya ada yang negatif, maka hasilnya pasti negatif. Tetapi kalau dua-duanya bilangan positif atau kedua bilangannya negatif, maka hasil dari perkalian tersebut adalah bilangan positif, seperti itu. Contohnya seperti yang saya buat di bawah. Yang pertama ada 2 dikali 4, itu artinya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, kemudian kalau yang di depannya negatif, negatif 2 dikali 4, maka kita buat seperti di bagian B, negatifnya kita keluarkan. Nah, itu kan hasilnya menjadi 2 dikali 4. P-nya 2, Q-nya 4, maka kita buat menjadi 4 ditambah 4. Hasilnya sama dengan negatif 8. Kemudian di bagian C juga sama, kebalikannya. Kalau negatif 4-nya yang jadi bilangan negatif, maka negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, kemudian kalau dua bilangannya negatif, di sini ada negatif 2 dan negatif 4, maka kita ubah, jadi negatifnya kita keluarkan, 2 dikali negatif 4, 2 dikali negatif 4 sama dengan negatifnya masih kita keluarkan, kemudian ada negatif 4 ditambah negatif 4. Hasilnya akan sama, yaitu negatif 8. Hasilnya adalah 8, seperti itu. Jadi jangan sampai bingung kalau ada salah satunya yang negatif, atau dua-duanya negatif, atau kedua bilangannya positif, seperti itu. Nah, kemudian ada sifat-sifat sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup. Nah, untuk setiap bilangan bulat P dan Q selalu berlaku P dikali Q sama dengan R, di mana R merupakan bilangan bulat. Contoh, 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Nah, kalian perhatikan 3 dan 8 adalah bilangan bulat. Dan hasil perkaliannya adalah 24, di mana 24 itu juga merupakan bilangan bulat. Sehingga sifat tertutup ini terbukti gitu ya. Nah, sama ketika negatif 3 dikali 8, hasilnya adalah negatif 24. Nah, negatif 3 dan 8 adalah bilangan bulat. Dan hasil perkaliannya negatif 24 itu juga merupakan bilangan bulat, seperti itu. Jadi kalau bilangannya negatif dan hasilnya negatif, itu juga tetap merupakan bilangan bulat. Karena ingat, definisi bilangan bulat itu adalah bilangan-bilangan yang meliputi bilangan negatif, 0, dan bilangan positif, seperti itu. Nah, kemudian ada sifat komutatif.
untuk setiap bilangan bulat P dan Q selalu berlaku P dikali Q sama dengan Q dikali P. Jadi kalau dalam perkalian bisa kita tukar P dikali Q sama dengan Q dikali P. Sama seperti di operasi penjumlahan seperti itu. Nah, contohnya 2 dikali negatif 5, hasilnya negatif 10. Hasilnya negatif 10. Nah, bagaimana kalau kita tukar negatif 2 dikali 5? Maka hasilnya juga sama, yaitu negatif 10 seperti itu. Nah, karena hasil perkalian dari 2 dikali negatif 5 dan negatif 2 dikali 5 sama, yaitu negatif 10, maka sifat komutatif di atas terbukti seperti itu. Kemudian yang ketiga ada sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P dikali Q, itu P dikali Q-nya kita kelompokkan, kemudian dikali R. Nah, kemudian yang di ruas sebelahnya P dikali, yang di dalam kurung adalah Q dikali R, seperti itu. Nah, jadi untuk perkalian sifat asosiatif ini berlaku. Contoh, 3 dikali negatif 2 dikali 4 sama dengan 3 dikali negatif 8. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita gunakan yang ruas di sebelah kanan ini ya. Yang P dikali Q dikali R. Q dan R-nya di dalam kurung. Nah, hasilnya adalah negatif 24. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai yang sebelah kiri? Apakah hasilnya sama? Nah, kita lihat di sini 3 dikali negatif 2 dikali 4. Nah, 3 dikali negatif 2-nya kita kerjakan terlebih dahulu, sehingga hasilnya adalah negatif 6. Kemudian kita kali 4, maka hasilnya adalah sama, negatif 24. Jadi sifat asosiatif ini berlaku pada operasi hitung perkalian. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Maksudnya apa sih sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan? Nah, di sini untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P dikali Q ditambah R. Nah, bedanya apa sih dengan yang di atas? Yang di atas operasinya perkalian semua, yang di bagian nomor 3 tadi. Tetapi di bagian nomor 4 ini, Q dan R-nya itu penjumlahan, bukan perkalian. Nah, kalau seperti ini, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka yang harus kalian gunakan adalah rumus sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, jadi P dikali Q ditambah R sama dengan P dikali Q, P dikali Q di dalam kurung, ditambah P dikali R di dalam kurung. Jadi masing-masing kita kelompokkan, yang P dikali Q terlebih dahulu, kemudian kita tambah atau kita jumlahkan dengan P dikali R, seperti itu. Nah, contohnya 2 dikali 4 ditambah negatif 3. Nah, kalau kita kerjakan pakai ruas yang sebelah kiri, yang P dikali Q ditambah R, itu menjadi yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 4 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah 1. Nah, kemudian di sebelahnya 2 dikali 1 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai yang ruas sebelah kanan? Maka berubah menjadi 2 dikali 4 ditambah 2 dikali negatif 3. Nah, 2 dikali 4 berapa? 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Kemudian 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Seperti itu. Hasilnya negatif 6, kemudian kita jumlahkan, maka 8 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Untuk sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, kemudian kalau ada penjumlahan pasti ada pengurangan. Jadi di sini untuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, untuk setiap bilangan bulat P, Q, dan R selalu berlaku P dikali Q dikurang R sama dengan P dikali Q dikurang P dikali R. Nah, bedanya apa dengan sifat nomor 4 tadi? Bedanya adalah yang keempat itu penjumlahan, Q dan R-nya dijumlah, tetapi yang di nomor 5 ini, yang sifat kelima ini, Q dan R-nya itu dikurang, sehingga operasi yang di tengah ini, yang P dikali Q, kemudian P dikali R itu dikurang, bukan penjumlahan. Jadi kalian harus perhatikan
tanda yang di dalam kurung itu apakah operasinya penjumlahan atau operasinya pengurangan, seperti itu. Nah, contoh. Di sini saya buat 5 dikali 8 dikurang negatif 3. Nah, kalau kita pakai yang ruas sebelah kiri, berarti 8 dikurang negatif 3 hasilnya adalah 11. Kemudian kita kalikan dengan 5 yang di luar dari kurung, maka hasilnya adalah 55. Nah, kalau kita pakai yang rumus di sebelah kanan atau sifat yang sama dengannya, nah berarti menjadi 5 dikali 8 dikurang 5 dikali negatif 3 sama dengan 40 dikurang negatif 15 sama dengan 40 ditambah 15 hasilnya adalah 55. Jadi hasil yang di atas dengan hasil yang di bawah itu sama ya. Nah, itu jadi berlaku sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, yang terakhir untuk sifat perkalian ini memiliki elemen identitas. Nah, di operasi penjumlahan kemarin kita juga punya elemen identitas untuk penjumlahan. Nah, sekarang elemen identitas untuk perkalian. Nah, untuk setiap bilangan bulat P selalu berlaku P dikali 1 sama dengan 1 dikali P sama dengan P atau sama dengan dirinya sendiri. Nah, contoh, sini saya punya 3 dikali 1 sama dengan kalau kita tukar 1 dikali 3 hasilnya tetap 3. Hasilnya tetap 3. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini juga saya punya kalau negatif, bilangan negatif 4 dikali 1 sama dengan 1 dikali negatif 4 hasilnya tetap negatif 4. Nah, perhatikan jika pada penjumlahan elemen identitasnya adalah 0, jadi perlu kalian ingat kembali kalau di operasi penjumlahan itu elemen identitasnya adalah 0, maka di operasi perkalian elemen identitasnya adalah 1. Jadi jangan sampai tertukar ya antara elemen identitasnya penjumlahan dengan perkalian. Kalau penjumlahan itu 0, kalau perkalian itu 1 elemen identitasnya, seperti itu. Kemudian kita masuk operasi yang keempat, yaitu pembagian bilangan bulat. Nah, saya punya sebuah ilustrasi di sini tentang konsep pembagian. Untuk memahami tentang konsep operasi pembagian, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini Aldi mempunyai beberapa kelereng di sebuah toples. Aldi tidak tahu berapa banyak kelereng di dalam toplesnya. Nah, kemudian Aldi akan memberikan masing-masing 3 buah kelereng kepada 2 orang temannya. Sehingga kelereng di dalam toples tersebut habis. Nah, pertanyaannya, berapakah kelereng yang ada di dalam toples tersebut? Seperti itu. Nah, untuk mengetahui berapa banyak kelereng Aldi yang ada di dalam toples, maka dapat kita jumlahkan setiap kelereng yang diperoleh 2 orang teman Aldi. Nah, di sini ada 2 orang temannya, masing-masing dapat 3 buah kelereng. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, kalau kita tambahkan, maka hasilnya adalah 6. Berarti kelereng di dalam toplesnya Aldi itu adalah ada 6 buah. Dan 6 buah. Nah, selain menggunakan penjumlahan, kita dapat menentukan banyaknya kelereng yang ada di dalam toples tersebut dengan operasi perkalian. Ingat pada slide sebelumnya bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, pada ilustrasi di slide sebelumnya dapat kita ketahui bahwa kelereng yang ada di dalam toples tadi setelah dihitung, setelah dijumlah adalah 6 kelereng. Nah, jika penjumlahan yang tadi kita kerjakan diubah menjadi bentuk perkalian, maka penulisannya menjadi 2 dikali 3. 2 itu mewakili 2 orang temannya Aldi tadi. 3 itu mewakili kelereng yang dibagikan. Kelereng yang diberikan kepada teman-temannya Aldi yang 2 orang ini. Maka sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sama ya. Seperti penjumlahan di ilustrasi slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian sekarang bagaimana jika pertanyaannya kita ubah menjadi jika Aldi memiliki 6 kelereng, kemudian dibagikan ke 2 orang temannya, berapa banyak kelereng yang diperoleh masing-masing teman Aldi? Nah, temannya itu ada 2, dan kelereng yang Aldi punya itu ada 6. Nah, berapa sih masing-masing temannya dapat? Nah, jawaban untuk pertanyaan tersebut dapat kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan, dalam bentuk pembagian, yaitu
6 dibagi 2 sama dengan 3, seperti ini ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga masing-masing anak memperoleh atau mendapatkan 3 kelereng, seperti itu. Nah, berdasarkan ilustrasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita peroleh sebuah kesimpulan bahwa operasi hitung pembagian itu merupakan kebalikan atau inverse dari operasi hitung perkalian. Nah, jadi pembagian itu adalah kebalikan dari operasi perkalian. Nah, secara definisi, secara pengertian dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jika P, Q, dan R merupakan bilangan bulat, di mana Q merupakan faktor dari P, dan Q tidak boleh sama dengan 0. Apapun alasannya, Q tidak boleh sama dengan 0. Maka berlaku P dibagi Q sama dengan R. Nah, ini bisa kita artikan sedemikian sama. P sama dengan Q dikali R. Jadi pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalau kita menentukan nilai P itu dengan perkalian, kemudian kita menentukan nilai R itu dari pembagian, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa sifat untuk setiap P, Q, dan R bilangan bulat. Q tidak sama dengan 0 dan memenuhi P dibagi Q sama dengan R, maka berlaku, nah, kalau tandanya sama, kedua bilangan ini positif atau kedua bilangan ini negatif, maka hasil dari pembagian tersebut adalah bilangan bulat positif. Nah, kemudian kalau yang kedua, kalau berlainan tanda, salah satunya ada yang positif dan salah satunya ada yang negatif, maka R-nya atau hasil dari pembagiannya adalah bilangan bulat negatif, seperti itu. Nah, untuk menentukan hasil pembagian bilangan bulat dengan bilangan 0, ingat kembali bahwa perkalian bilangan bulat dengan bilangan 0. Untuk setiap A, bilangan bulat berlaku A dikali 0 sama dengan 0. 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi pembaginya, bilangan pembaginya yang ini, yang A, itu tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau kita bagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Anggaplah ketika kamu memiliki kue atau memiliki makanan, kamu akan membagikan ke teman-temanmu, tapi teman-temanmu tidak ada, maka kamu tidak akan mengetahui berapa hasil dari pembagian tersebut, seperti itu. Jika A sama dengan 0, maka hasil dari pembagian tersebut tidak terdefinisi. Nah, pada operasi hitung pembagian bilangan bulat tidak berlaku sifat komutatif, sifat asosiatif, dan tidak bersifat tertutup. Jadi sifat-sifat yang ada pada penjumlahan dan perkalian itu tidak berlaku pada pembagian bilangan bulat, seperti itu. Nah, ini saya ada contoh lagi. Pada suatu percobaan fisika, seorang siswa melakukan pengukuran suhu pada sebongkah es. Suhu tersebut mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Nah, kemudian es itu dipanaskan. Es itu dipanaskan dan berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Berapakah kenaikan suhu es tersebut sehingga menjadi air? Bagaimana penyelesaiannya? Nah, perhatikan bahwa suhu es mula-mula adalah negatif 5 derajat Celcius. Kemudian setelah kita panaskan, setelah siswa itu memanaskan es tersebut, maka es tersebut berubah menjadi air yang bersuhu 3 derajat Celcius. Artinya suhu mengalami kenaikan, yaitu selisih suhu terakhir dengan suhu mula-mula. Nah, artinya kenaikan itu kalau kita pada termometer minggu lalu pernah ada yang bertanya tentang termometer. Nah, kalau di termometer itu kalau suhunya naik berarti bilangan bulat yang positif itu semakin ke atas. Tetapi kalau suhunya turun berarti bilangan negatifnya berada di bawah angka 0, seperti itu. Nah, misalkan kenaikan suhu es tersebut kita misalkan T, maka kondisi ini dapat dituliskan seperti berikut. T sama dengan negatif
T sama dengan 3 dikurang negatif 5. Ingat, suhu S mengalami kenaikan suhu artinya selisih. Ingat selisih ya. Selisih itu artinya pengurangan. Selisih suhu terakhir dengan suhu mula-mula. Nah, suhu terakhirnya berapa? Suhu terakhirnya itu 3. Kemudian suhu mula-mulanya adalah negatif 5. Maka hasilnya di sini sebenarnya ada tambahan lagi menjadi 3 ditambah 5. 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 maka hasilnya adalah 8 seperti itu. Nah, jadi suhu es tersebut naik dari negatif 5 menjadi 3 sebanyak 8 derajat Celcius sehingga es tersebut berubah menjadi air. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat, terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tanda dari operasi hitung. Yang kedua adalah tanda kurung. Jadi dua hal ini harus kalian perhatikan ketika kalian menemui operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi apapun bentuk soalnya, kalau ada tanda kurung, itu harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, maka pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut ini. Nah, yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Kalau operasi itu hanya penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Nah, kemudian di nomor 2, untuk operasi perkalian dan pembagian itu juga sama kuat. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Sama seperti di nomor 1 ya. Nah, sekarang bagaimana jika ada 4 tanda operasi? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Maka operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya operasi perkalian dan pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada tanda kurung, kita lihat dulu operasinya apakah penjumlahan atau pengurangan atau perkalian dan pembagian. Kita lihat yang berada di sebelah kiri itu yang paling besar apa? Apakah perkalian atau penjumlahan atau pembagian dan pengurangan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang pertama di contoh 3 itu ada tanda kurungnya, yaitu 80 dibagi 11 dikurang 7 dikali negatif 4. Nah, tanda kurungnya itu ada 2. Kurung yang pertama itu kurung miliknya 11 dikurang 7. Artinya kita harus mengerjakan yang 11 dikurang 7 terlebih dahulu. Nah, berapa sih 11 dikurang 7 itu? Berapa kira-kira? 11 dikurang 7 itu adalah 4. Nah, di situ saya beri penjelasan, kerjakan terlebih dahulu 11 dikurang 7, maka kita peroleh 4 di sini. Kita peroleh 4. Kemudian kita kerjakan yang ada di dalam kurung yang kedua, yaitu 4 dikali negatif 4. Berapa sih 4 dikali negatif 4? Berapa? Ini adalah negatif 16. Nah, kenapa? Nah, sekarang kenapa sih ada tanda kurung di antara negatif 16 ini? Nah, jadi kalau misalnya ada bilangan negatif di belakang sebuah tanda operasi, di sini tanda operasinya adalah pembagian, maka harus kita beri tanda kurung agar tidak tertukar tanda operasinya. Nah, di situ ada kemudian 4 dikali negatif 4. Nah, kemudian kita kerjakan operasi yang terakhir, yaitu 80 dibagi negatif 16. Hasilnya adalah negatif 5. Ingat, kalau salah satu bilangannya adalah negatif, maka hasil pembagian dari bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Nah, sekarang bagaimana untuk contoh yang keempat? Tidak ada tanda kurungnya sama sekali di sini. Nah, ingat, yang kita kerjakan adalah perkalian dan pembagiannya. Caranya bagaimana? Nah, caranya
Kita kelompokkan operasi perkalian dan pembagiannya. Di sini ada 56, saya kelompokkan dengan 42, 56 dikali 42. Kemudian 384 kita bagi dengan 12, itu saya kelompokkan juga. Jadi ada tanda kurung di situ ya. Nah, kemudian kita operasikan dulu. Maka hasilnya dari 56 dikali 42 itu hasilnya adalah 2352. Dan 384 dibagi 12 itu hasilnya adalah 32. Nah, ini hasil dari operasi di dalam kurung. Operasinya adalah perkalian dan pembagian. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan operasi yang tersisa, yang yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena operasi yang tersisa di sebelah kiri yang pertama itu adalah penjumlahan, maka kita kerjakan penjumlahannya terlebih dahulu, yaitu 24 ditambah 2352. Hasilnya adalah 2376 dikurang 32. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut kita kerjakan lagi. Yang tersisa adalah operasi pengurangan, sehingga 2376 dikurang 32, hasilnya adalah 2344. Jadi untuk operasi hitung campuran, kurang lebih contohnya yang saya berikan seperti ini. Nah, kemudian ada satu contoh terakhir, yaitu dalam suatu tes, penilaian didasarkan pada jawaban benar, diberikan nilai 2. Nah, kalau jawabannya benar kita kasih skor 2. Kalau jawabannya salah kita beri nilai negatif 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Nah, dari 30 soal, Ciko menjawab 25 soal, kemudian 19 diantaranya dijawab dengan benar. Nah, pertanyaannya berapa nilai yang diperoleh oleh Ciko? Nah, dari sini dari 30 soal, Ciko menjawab 25 soal, artinya ada 5 soal yang tidak dijawab oleh Ciko. Nah, kemudian dari 25 soal yang dijawab Ciko, 19 soal dijawab benar. 19 soal dijawab benar. Nah, berarti ada 6 soal yang dijawab oleh Ciko itu salah. Dia menjawab 6 soal tetapi jawabannya salah. Seperti itu. Nah, dari mana sih kita tahu dapat 6 ini dari mana? Nah, kita peroleh 6 ini dari 25 dikurang 19. Maka hasilnya adalah 6 soal. Jadi dari 19 soal, dari 25 soal itu 19 dijawab benar dan 6 soal yang dijawab salah. Nah, kemudian maka nilai yang diperoleh Ciko itu adalah seperti ini. Nah, jawaban benar, tadi kalau jawabannya benar itu kita kalikan 2 skornya. Ini kita kalikan 2. Kemudian kita tambah dengan jawaban salah. Jawaban salahnya ada berapa? Jawaban salahnya ada 6. Jawaban salahnya ada 6 nih. Kita kalikan dengan negatif 1 karena skornya kalau jawabannya salah adalah negatif 1. Kemudian kita tambah dengan tidak dijawab. Nah, berapa soal sih yang tidak dijawab? Soal yang tidak dijawab itu ada 5 soal. Ada 5 soal yang tidak dijawab. Berarti 5 dikali 0 karena skornya adalah 0. Nah, kemudian kita substitusi apa saja yang sudah diketahui, yaitu jawaban benarnya adalah 19. Berarti 19 dikali 2. Kemudian jawaban salahnya berapa? Jawaban salahnya adalah 6. Jawaban salahnya adalah 6. Kemudian tidak dijawab yaitu 5 soal. Berarti 5 dikali 0. Nah, ini kita hitung. Kemudian berapa 19 dikali 2? 19 dikali 2 yaitu 38. Kemudian 6 dikali negatif 1 yaitu negatif 6. Kemudian 5 dikali 0 sama dengan 0. Berarti yang di sini kita peroleh adalah 38 ditambah negatif 6 ditambah 0. Nah, berapa sih hasil dari 38 ditambah negatif 6? Ini adalah 32. Jadi nilai yang diperoleh Ciko dalam tes tersebut adalah 32. Seperti itu ya. Oke, untuk materi pada hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan kalau ada pertanyaan
kalian bisa bertanya pada kolom chat yang ada di samping kalian atau di bawah. Silakan. Untuk bilangan yang lebih dari 100 bagaimana penjumlahannya tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, di materi saya minggu lalu sudah pernah saya bahas tentang penjumlahan tanpa menggunakan garis bilangan. Kalian bisa lihat lagi, kalian bisa buka lagi untuk materinya. Sudah saya simpan di Classroom, tapi itu untuk di kelas A sampai F. Untuk di kelas G sampai K belum saya upload karena file yang saya punya belum saya berikan ke Pak Zulfan selaku guru pengampu di kelas 7G sampai 7K. Jadi kalau kita punya dua bilangan misalnya 100 ditambah 90 gitu ya. Berapa sih hasilnya? Nah, kalau bilangannya sama berarti kita bisa langsung kerjakan tanpa menggunakan garis bilangan. Caranya bisa kalian pakai penjumlahan bersusun, misalnya 100 ditambah 90 seperti di sekolah dasar ya. Tapi harusnya kalau bilangan seperti ini tanpa coretan pun kalian bisa mengerjakannya langsung seperti itu. 190 kita kelompokkan satuannya di mana, puluhannya di mana, dan ratusannya di mana. Sama seperti kalau misalnya bilangan ribuan, bilangan puluh ribuan bisa menggunakan cara seperti ini. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa kalian buka lagi file materi yang sudah saya share di pertemuan pertama. Untuk kelas G dan kelas K, insya Allah nanti akan saya share terlebih lanjut seperti itu. Ada lagi Pak Yul? Muhammad, kalau itu kenapa bilangan negatif itu termasuk bilangan bulat? Ada pertanyaan tadi ya, kenapa bilangan negatif itu juga termasuk bilangan bulat? Di minggu lalu saya pernah bahas tentang kenapa contoh yang seorang siswa berjalan di sebuah lantai berpetak yang sudah ada angkanya. Nah, kalau bilangan cacah itu di sekolah dasar itu kita mulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan bulat, kemarin saya contohkan dari 0, siswa tersebut atau anak tersebut berdiri dari bilangan 0, kemudian dia maju 4 satuan ke depan. Berarti dia berdiri di angka 4. Kemudian dia mundur 2 satuan ke belakang. 2 satuan ke belakang. Berarti dia berdiri di angka 2. Nah, sekarang bagaimana kalau dia mundur 3 satuan? 3 satuan artinya dia melewati angka 0 atau tempat dia berdiri di awal. Nah, dalam sebuah definisi bilangan bulat itu selalu ada bilangan 0, ada bilangan negatif, dan bilangan positif seperti itu. Jadi ketika anak tersebut berjalan mundur ke belakang, maka bilangan angka yang ada di belakangnya itu menjadi bilangan negatif seperti itu, bukan bilangan positif lagi. Kalau positif berarti dia ada di depannya, bukan di belakangnya. Oke, mungkin masih ada lagi. Ini bagaimana cara
menentukan nilai bilangan negatif yang dipangkatkan. Untuk bilangan negatif yang dipangkatkan mungkin akan saya jelaskan di materi minggu depan. Karena ini saya susun dulu untuk operasi hitung bilangan bulat serta operasi hitung campuran. Nanti di minggu depan kita akan pelajari lagi bagaimana kita melakukan operasi hitung bilangan berpangkat yang bilangannya negatif. Jadi ditahan dulu untuk pertanyaan bilangan berpangkat. Itu akan saya jelaskan di pertemuan kita di minggu depan. Jadi hari ini kita fokus ke operasi bilangan bulat yang tentang pengurangan, perkalian dan pembagian, serta operasi hitung bilangan campuran seperti itu. Satu lagi. Dari segi juga apa istilah lain dari komunikasi asosiatif dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ada pertanyaan, apa sih istilah lain dari komutatif dan asosiatif serta distributif tadi Pak ya? Dan distributif ya. Nah, kalau komutatif dalam bahasa Indonesia itu kita sebut sebagai pengelompokan. Jadi pengelompokan. Komutatif itu pertukaran, bukan pengelompokan. Pertukaran ya. Pertukaran bilangan kalau di matematika. Jadi di sini ada bilangan P dan ada bilangan Q. Ini yang saya lingkarin yang pertama nih. Ada P dan ada Q. Nah, komutatif itu dalam bahasa Indonesia artinya pertukaran. Jadi kalau kita tukar posisi P dan Q, itu kita tukar, maka berubah menjadi Q dikali P. 2 dikali negatif 5. 2 dikali negatif 5. Nah, contohnya di situ ada 2 dikali negatif 5. Ini contohnya saya sedikit keliru. Seharusnya di sini yang di depan menjadi 5 dikali negatif 2. Nah, apapun bilangannya, kalau kita tukar, kalau pada operasi perkalian, maka hasilnya akan tetap sama. Tidak berubah, berbeda dengan pengurangan dan pembagian. Itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kemudian ada sifat asosiatif. Asosiatif ini dalam bahasa Indonesia lebih sering disebut sebagai sifat pengelompokan. Sifat pengelompokannya itu mengelompokkan buah-buah bilangan. Di sini ada P dan Q dan R. Nah, yang di ruas sebelah kiri itu yang kita kelompokkan adalah P dan Q. P dan Q yaitu P dikali Q, kemudian dikali R. Nah, untuk di ruas sebelah kanannya itu ada Q dan R yang kita kelompokkan. Nah, kenapa bisa sama? Coba kita perhatikan kembali contohnya. Di sini yang saya kelompokkan, yang pertama ada negatif 2 dan 4. Itu saya kelompokkan. Maka kita coba kerjakan dulu yang di dalam kurungnya. Hasilnya adalah negatif 2 dikali 4, hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8. Kemudian yang tersisa adalah 3. Bilangan 3 yang paling depan, yang tidak masuk dalam kelompoknya. Kita kalikan, maka hasilnya adalah negatif 24. Seperti itu. Nah, kemudian ada 3 dikali negatif 2, yang saya kelompokkan di bagian bawahnya. Yang ini. Dikali 4 sama dengan, nah kita kerjakan juga yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian yang tersisa adalah 4 yang tidak masuk dalam kelompoknya. Berarti negatif 6 dikali 4, hasilnya sama dengan negatif 24. Seperti itu. Jadi sifat asosiatif itu sifat pengelompokan. Nah, kemudian untuk sifat distributif, di sini saya pakai yang distributif penjumlahan. Sifat distributif itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu distributif itu memasukkan, artinya memasukkan. Nah, kalau saya tuliskan di luar, contohnya seperti ini, P dikali Q ditambah R, contohnya seperti ini.
Nah, artinya dia memasukkan atau mengoperasikan masuk itu bagaimana? Operasi masuk itu contohnya seperti ini. P kita kalikan dengan Q, kemudian P kita kalikan dengan R. Nah, itu untuk yang pertama. P dikali Q dan P dikali R. Nah, operasi penjumlahannya di mana? Penjumlahannya itu kita gunakan setelah kita mengalikan dua bilangan yang kita kalikan, yaitu P dikali Q dan P dikali R. Makanya di sini saya kelompokkan menjadi P dikali Q, yang ini ya, P dikali Q ditambah P dikali R. Maka P itu kita masukkan atau kita kalikan ke dalam penjumlahan yang sudah dikelompokkan, yaitu Q dan R. Sehingga sifat tersebut berubah menjadi P dikali Q ditambah P dikali R. Kurang lebih yang bisa saya jelaskan seperti itu. Nah, kemudian karena waktu kita sudah terbatas, untuk pertanyaan saya tutup dulu. Mungkin nanti ketika saya sudah mengupload file untuk materi beserta tugas, bisa kalian bertanya pada kolom komentar yang ada di Google Classroom, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian dalam mengikuti pelajaran saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.